Wah, hebat. Udah jadi Mama Loren baru dia ya. Oh iya tukang ramal dong ya. Mama Loren, ini Papa Loren. Oh bukan, Habib Loren. Iya dah, suka-suka lu dah. Assalamualaikum Bang Oceng. Waalaikumsalam. Wah, iya. Nyari babe yuk. Hah? Nyari babe. Nyari babe? Iya. Kebetulan nyari babe. Gue butuh dia nih. Yuk di mana ya? Gue lagi sumpah menang. Oke. Ayo kita cari. Ya dia bilang aduh. Nah, ini babe nih. Apa lagi lu? Be, muka ditekuk gitu. Gue lagi bete anjir. Kenapa bete? Duduk lu. Mas gue. Kenapa sih ngapa? Enggak apa bete aja. Kopi mana kopi? Ada kopi gue. Oh, ada. Ada kopi gue itu kopi. Iya. Itu bekas gue. Mau minum deh lu. Boleh. Iya. Apa emang? Ada apaan? Muka begitu ditekuk. Malum. Keadaan lagi kagak benar sekarang. JHT begini. Mandatori masih rame. Pernyataan-pernyataan orang yang bodoh dikasih panggung. Oh gitu. Makin banyak orang bodoh dikasih panggung, didandanin, dipakein macam-macam. Kalau agama nih, yang gue lagi kesel nih, Iya. yang pakai itu udang-udang tuh, mulang tuh, yang kata mereka imamah tuh. Iya. Udahlah, lu kenapa juga lu? Lu biasanya nyari gue juga, pusing juga lu. Pusing ya benar. Iya. Udah kacau banget pikiran. Jadi ada orang nih punya statement, jadi bikin kita jadi pengen nanya sama babi nih ceritanya. Ya udah. Ngobrol sama babi. Gue lagi banyak masalah, lagi kesel, lu mau nanya apa? Jawaban gue bisa tergantung kesel gue nih. Iya. Ya udah lah, lu tanya deh. Pokoknya banyak. Iya, ya udah. Iya, jadi begini, Be. Gimana lu? Ini ada gimana nanya. Udah tanya aja lu, mau nanya aja ribet lu hidup lu. Iya, jadi ada orang nih katanya gak ada, dia bilang gak ada tuh perang agama, yang adanya perang politik. Iya, gue setuju kalau itu. Setuju ya? Setuju, karena memang nggak sedikit politikus menjadikan agama sebagai alasan untuk berperang. Nah, makanya kadang-kadang lu mau tahu nggak ciri-ciri perang politik yang menggunakan agama? Gimana tuh? Yang banyak orang ngaku beragama, ngaku tokoh agama, tapi menjilat penguasa. Itu yang bikin perang agama tuh. Ada itu? Dari dulu. Itu yang bikin perang. Nah itu ada kayak gitu ya? Banyak dari dulu. Jadi ada tokoh-tokoh agama, Iya. ya. Itu kalau dalam Islam itu hubbul jah, cinta popularitas, cinta kedudukan. Jadi mestinya ulama mendatangi mereka. Ini enggak, mereka yang datang ke pintu-pintu ulamanya, datang ke pintu-pintu pejabat, ngejilat. Lu kira? Apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman ini, udahlah, gue nyari ulama yang lurus-lurus aja. Kalau udah ulama ngawal pejabat, dah itu nggak benar dah. Udah nggak benar. Yang betul pejabat ngawal ulama, karena posisi ulama adalah wakil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa iya wakil Nabi datengin wakil yang di sini? Nggak bisa. Apalagi kalau udah begitu, lu tahu? Wah, nasib itu. Lanjut, masih ada lagi? Banyak. Be. Tunggu dulu bentar, pelan-pelan. Dia bilang dia nih katanya, dia ini pro sama pemerintah walaupun salah pemerintahnya. Itu benar nggak sih? Jangan gue yang jawab nih. Ya, bentar. Gua tadi malam ngedownload nih. Bentar, gua sini. Ya, lu denger ya, bentar. Jangan gue yang ngejawab. Nih, gua gedein volumenya nih, ya. Lu denger nih, ini profesor yang jawab. Profesor, ulama, ahli tafsir. Denger ya. Sebenarnya kalau pemimpin berbohong, maka pengikutnya yang percaya pun terkena siksa. Kenapa? Karena dia percaya kebohongannya sehingga dia mengikuti. Jangan duga kalau Anda mengikuti satu pemimpin yang Anda tahu dia berbohong. Ya kan?
Anda bebas dari tanggung jawab. Hah? Karena mengukuhkan seorang pemimpin Hah? yang Anda anggap salah, memberikan dia kekuatan untuk tetap memimpin, dan kekuatan itu bersumber dari Anda yang mendukungnya, sehingga kebohongannya, kedurhakaannya, Anda ikut mengukuhkan kedurhakaan dan kebohongan. Udah dengar? Udah. Dengar lu Pak nih. Paham. Dengar. Paham. Iya. Kalau seorang pemimpin berbohong, Anda dukung, Anda ikut mengukuhkan, jangan kira Anda tidak bertanggung jawab. Orang kalau udah begitu sama pemimpin, gua kesian sama pemimpinnya, bro. Lu tahu kenapa gua kesian sama pemimpinnya? Kenapa tuh? Orang-orang penjilat begitu, kalau pemimpinnya itu ada masalah, nggak bakal ada. Ntar lihat aja lu, cuci tangan. Penjilat, dia mau dekat pemimpin karena mau apa? Karena ada maunya doang. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah waktu ditanya, wahai Amirul Mukminin, berapa jumlah sahabatmu? Nanti ku hitung di saat aku lagi susah. Sekarang aja lu lagi mimpin, dijilat lu. Entar, dunia berputar sayang. Ada waktunya. Ada waktunya. Dan itu yang ngomong adalah Profesor Quraish Shihab. Jangan Anda kira kalau Anda ikut membenarkan pemimpin, Anda tidak bertanggung jawab. Anda ikut membenarkan pemimpin yang berbohong. Udah kejawab tuh. Iya, kejawab. Kejawab tuh. Yang jawab gue apa Profesor Quraish? Iya, kalau gue yang jawab bisa dibilang salah lagi gue. Ini yang jawab profesor, ulama, ahli tafsir. Yang ono itu yang lu bilang begitu itu ulama juga. Katanya ulama. Katanya ulama. Gue nyangkut nih kayaknya nih, gue nyangkut nih masih baca hadis aja salah. Lanjut. Iya, kalau gue kan memang bukan ulama. Baru. Enggak lah, aku second. Ya, hiburan ngobrol sama lu Ceng, lumayan. Main lagi deh. Nah, gue mau nanya lagi nih. Dia bilang apa katanya, Bro? Jihad di negara ini mau sama siapa? Nggak perlu katanya. Mau bunuh siapa di sini? Kata dia. Sono jihad di taman wisata sama singa-singa. Aneh bin ajaib. Ya begini nih, karena gue minta maaf gue nyalain rokok nggak apa-apa deh, kelihatan rokok gue ya. Nih minta maaf gue ya. Begini nih, kalau orang, lu tahu nih, orang nggak punya kemampuan didandanin, terus dibiarin, buat lucu-lucuan Jeng. Emang makna jihad itu harus perang? Emang nggak ada makna lain perjuangan? Ada hisbah, ada kritik. Nah kalau semua dimaknai jihad, lah dia siapa? Iya kan? Di Indonesia ini ada jihad nggak? Ada, tapi bukan bunuh-bunuhan. Lu jihad. Di saat lu mencari nafkah untuk keluarga, jihad. Oh, masuk jihad. Masuk jihad. Nafkah halal untuk keluarga, membela orang lain yang sedang kesusahan, berjihad memerangi hawa nafsu, jihad. Iya. Hawa nafsu itu selalu diartiin sama yang marah. Lembut tapi menggigit itu hawa nafsu sayang. Setan itu. Setan nih gua contohin. Ada orang suaranya keras. Kalau ceramah keras, langsung dibilang tukang marah. Langsung dibilang radikal. Bener gak sih? Betul. Ada nih yang ngomongnya saya menginginkan. Ngomongnya lembut terus. Iya, tapi ngerampok uang rakyat. Mana yang lebih radikal? Ada yang ngomongnya lembut nih. Masuk penjara udah no. Yang dia bilang begini nih, sama kayaknya nih. Saya kalau sama pegawai saya berikan pengertian agar tidak korupsi. Nggak lama kemudian dana bansos diembat. Itu semuanya yang dekat sama pejabat. Yang ada kesempatan menjilat korupsi begitu. Yang begitu. Yang ngomongnya selalu nutup-nutupin. Ya yang dekat sama pejabat. Jadi lu hati-hati deh. Mau. Nih andai kata nih ada ulama nih. Ulama. Ulama goblok gue. Nih bolangnya nih pakai spray. Sini 4 meter. Sini 4 meter jalannya dibopong dah tuh. Jalan udah kayak ondel-ondel no. Tapi dia datengin pejabat, dia ngejilat pejabat. Demi Allah hati-hati sama orang itu. Hati-hati lu sama orang itu. Udah,
Jelas ada tujuan. Kalau mau nasehatin pejabat, kayak ulama-ulama dulu benar. Bukan dia datengin pejabat, pejabatnya yang diperintah. Bukan dia yang nyeritain pejabatnya, bukan. Pejabatnya nyeritain dia. Gini, ulama memberi warna politik, bukan ulama diberi warna oleh politik lalu dimanfaatkan oleh politik. Enak loh dekat pejabat itu, Ceng. Iya. Enak, jalan dikawal, bisa diundang podcast. Lanjut, gua nyari rokok dulu. Ya, gue ini nggak berani ngomongin ulama. Lu cari deh konten gue ngomongin ulama, nggak berani gue, nggak berani. Walaupun yang berbeda golongan, Kenapa Kak? menghormati keilmuannya gue. Karena ulama Iya, mulia. mulia. Bagi gue ulama itu mulia. Tapi kalau yang sok ulama, sok wali, ada lo di sana. Udahlah, nggak usah wali-walian dulu. Ini ngumpul sama gue lo. Udah, lanjut. Lanjut deh. Masih banyak kan lu? Banyak banget. Oh ya lanjut. Iya, dibilang apa coba? Sampai. Hancurnya negara ini karena rakyat yang dihasut untuk melawan pejabat. Nah, contohnya itu katanya di Timur Tengah, negara-negara Arab ini. Iya. Katanya hancur gara-gara rakyat dihasut untuk melawan pejabat. Iya. Ini gue kasih tahu ini kapan kejadiannya, negara mana yang dimaksud. Itu banyak di sana itu, di sana. Dan contohnya lagi negara Arab nih. Aduh. Yang ada kepentingan asing yang dibela para pejabat sehingga menghancurkan rakyat sendiri, maka rakyat marah. Nah, ini jadi seolah-olah pejabat nggak ada salah. Ya itulah penjilat, Ceng. Loh, satu bangsa itu milik rakyatnya. Pemerintah itu bertugas mengatur negeri itu agar rakyatnya sejahtera, benar ya? Betul. Nah, kalau rakyatnya nggak sejahtera, yang sejahtera justru orang-orang asing, pengusaha-pengusaha asing, itu rakyat diem aja. Sumpah, itu yang ngomong, Ceng. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia termasuk yang sejahtera, bukan ngerasain orang-orang yang lain. Gue bisa begitu, Ceng. Sejahtera sendiri. Bisa. Enggak ngerasain susah deh. Nggak ngerasain susah. Dia nggak ngeliat orang lain yang susah. Pasti orang itu ngomongnya gini, aku nggak ngerasain, aku nggak ngerasain. Iya, lu kagak ngerasain, yang lain dong. Jadi manusia itu makhluk sosial. Kalau lu makhluk sosial. Sosial kenapa? Nggak mikirin yang lain. Kalau dia sosial, dia mikirin yang lain. Lihat keadaan sekitar, bukan mentingin diri sendiri. Dari tadi rokok nggak gue nyalain. Nanya dulu. Iya, tanyain lu dah. Terus dia bilang jawab, ada contohnya. Hah? Iya. Iya. Terus dia bilang Muhammad Gaddafi contohnya. Muhammad Gaddafi dihasut katanya. Jadi katanya dia Muammar Gaddafi digulingkan oleh rakyatnya yang dihasut. Betul. Tuh, itu orang bangun dikagetin terus diajak wawancara. Lu tahu orang kalau bangun tidur dikagetin, ya itu begitu dah ngomongnya dah. Masih linglung. Iya, masih kopinya kurang kental, Iya. ngaduknya ke kiri bukan ke kanan. Nih, Muammar Gaddafi itu dihancurkan oleh Amerika Serikat, bukan oleh rakyat. Amerika Serikat dengan intelijennya akhirnya mengacak-ngacak Libya. Iya. Dengan cipta kondisinya intelijen Amerika Serikat, Muammar Gaddafi digulingkan. Begitu, dan itu bisa terjadi di Indonesia sekarang. Ya, bisa terjadi. Kenapa? Karena pemimpin Indonesia sekarang dekatnya sama mana? Ada dua blok. Yang satu Amerika, yang satu China. Udah, males gue bahas politik. Gue paham aja. Ya begini, kalau orang kagak paham dikasih panggung. Ngomong Cina jadi ingat nih. Negara Cina ya, bukan suku Cina. Iya, negara Cina. Iya, berjelas. Ntar gue dibilang rasis lagi, kagak. Soalnya buat gue, karena kebetulan negaranya, ya makanya gue nyebutnya begitu, negara Cina, RRC. Lanjut. Negara Cina itu menguntungkan. Tidak ada yang memusuhi Islam. Negara Cina itu menguntungkan, tidak ada yang memusuhi Islam. Ya untung buat siapa? Islam yang mana? Ini orang yang begini nih, orang yang begini. Pokoknya yang paling Islam dia, yang paling benar dia, yang lain salah. Yang lain rugi dia bodo amat. Begitukah Islam?
Jadi dia berasa simbol Islam. Iya, dia pokoknya paling Islam dia, paling habib dia, paling ulama dia, paling bener dia, yang lain salah semua. Ya, jadi pokoknya beda sama dia salah. Pengen gue ajak ngopi sama gue. Dia bilang dakwah kok caci maki. Nah, nih minta maaf. Mengartikan caci maki, kalau mengkritik, menunjukkan yang salah disebut caci maki, ya caci maki lah semuanya. Gue mau nanya, bahasa Arabnya pelacur, ya pelacur. Pelacur, lonte. Artinya sama nggak? Sama. Sama. Bahasa Arabnya Sama. ada, sama. Ya kan? Orang jual diri ya, sama. Ya udah, di saat menyebut itu untuk menyebut hukum. Terus mau disebut apa? Jadi sebenarnya orang yang begini, Jeng, kalau di golongan yang ngomong begitu, itu bukan caci maki. Terus Bercanda. bercanda. Kalau kita caci maki. Kalau kita bercandanya aja caci maki. Serba caci maki. Pokoknya caci maki. Ngelihat muka kita caci maki. Muka kita ini caci maki. Suara kita caci maki. Kadang-kadang pengen gue taruh di kamar berdua sama gue sama ular. Mau ngetes yang wali yang mana. Anjir. Ada orang kan ngetes batu, ngetes ini. Ini ngetes wali. Wali podcast. Ayo lanjut. Gak ada tuh katanya, kata dia tuh, gak ada kriminalisasi ulama tuh, gak ada katanya. Benar tuh, Bet? Menurut dia kan? Menurut dia. Kan karena buat dia ulama golongannya dia aja. Oh iya. Kan tadi udah gue bilang. Dia nggak ngerasain. Nggak ngerasain, yang lain mah bukan ulama. Kenapa begitu? Persaingan amplop. Ya karena yang lain kalau itu kan job-job aja kan. Iya. Lu tahu kan? Iya. Imanuhum fi amplopihim. Tapi sekarang enggak, Jeng. Sekarang zaman uang digital ini. Oh begitu. Iya, jadi bukan imanuhum fi amplopihim. Imanuhum fi transferihim. Lanjut, ayo. Iya, terus dibilang Indonesia bakalan hancur. Pondok pesantren hancur semua. Kalau Bapak Jokowi tercinta hancur. Wah, hebat. Udah jadi Mama Loren baru dia ya. Lama. Oh iya, itu kan lama dong ya. Mama Loren, ini Papa Loren. Oh bukan, Habib Loren. Iya dah, suka-suka lu dah, Bet. Mau lihat, kok Bib sih, Ceng? Iya, suka-suka lu ya, Ceng. Ya lanjut. Siap. Jadi ada lagi nih, Be. Apa lagi? Nah, ini yang bingung nih. Dia ini menyebut ada katanya tokoh ya, Pejabat. Ya, tokoh pejabat yang bikin ngeselin sebenarnya. Iya. Bikin beberapa kelompok Islam tuh bikin geram. Oh ada beberapa kelompok Islam kesel sama pejabat ini karena tindakannya. Terus? Dia bilang nih, itu tokoh pejabat itu katanya cucunya wali. Anaknya Nabi ada di neraka. Baru cucunya wali. Anaknya Nabi. Anak Nabi Nuh di mana? Neraka. Kalau anaknya Nabi Nuh di neraka, apalagi cuma cucunya wali, itu pun kalau benar. Nih, lu kalau ngajuin proposal sama orang, proposal nih. Lu umpamanya nih ya, gua mau ngajuin proposal sama lu, Ceng. Gua tulis di situ, goceng bangsat, goceng bajingan, goceng salah. Kira-kira lu ngasih proposal nggak ke gue? Proposal lu kabulin nggak? Enggak lah. Enggak. Jadi gua harus ngejilat lu kan ya, walaupun lu goceng ganteng, walaupun jelek, goceng baik, walaupun kadang-kadang pelit, gitu kan? Iya kan? Ya itu namanya, kalimat itu adalah kualitas jilatan tingkat maksimal. Jadi ibarat lidah itu, kalau ngejilat nih, ada yang 1 senti. Dia nih, itu sampai minjem lidahnya orang. Minjem lidahnya setan. Jadi sampai biar maksimal. Proposal dikabulkan, hasilnya 100%. Biasanya kan proposal ngajuin 10 juta, keluar 5 juta. Ya, ini supaya maksimal jilatannya ya begitu. Dibilang cucunya wali lah.
bila perlu nih gue, lu kalau gue orang tajir nih, lu mau ngejilat gue, lu bilang apa gue? Lu bilang apa? Wakil Jibril. Terakhir. Iya, apa lagi? Alhamdulillah senang jadi sudah jadi enak. Iya. Terakhir Be. Apa itu? Tadi Babe bicara sebenarnya Habib itu ada berapa kubu sih Habib? Habaib itu cucunya Nabi Muhammad SAW, turunan Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia ini banyak di Indonesia. Sampai di Indonesia itu ada lembaga resminya, Robito Alawiyah. Oh, ada pengurusnya. Ada lembaga resmi nasional. Itu baru tahu. Iya, Robito Alawiyah namanya. Ya, Habaib ya manusia. Kalau mereka salah, ya salah. Wah, terus kalau Habaib salah nggak apa-apa, enak aja. Apalagi yang paling parah nih, musuh-musuh Islam itu tahu, musuh-musuh bangsa ini tahu, orang Indonesia ini banyak yang cinta Habib. Jadi ada Habib-Habib yang sengaja dicetak untuk merusak, ada dicetak untuk mengadu domba, dicetak untuk membuat pernyataan-pernyataan yang memecah belah umat. Ada Habib-Habib penjilat banyak. Ada Habib, wow, undang pejabat terus duduk begini. Kalau saya mau selesai dapat Alphard, ada. Ada ajaran kakeknya dijual, darah nasabnya dijual dengan murah hanya untuk kedudukan dan kemuliaan dunia. Banyak. Kalau nemu Habaib yang begitu, udah liatin aja, doain. Udah nggak usah ikut-ikutan ngomong. Boceng kan ini orang awam. Iya, gue juga gini, Ceng. Habaib sama umat Nabi Muhammad itu nggak boleh terpisah sebetulnya. Ya, Nabi Muhammad cinta cucunya, Nabi Muhammad cinta umatnya. Kenapa Habaib sama umatnya harus saling benci? Nggak usah, kalau ngelihat salah benerin, bukan caci maki. Ya, tapi kalau udah terlalu hubul jadeng, ya udah jangan ada. Kadang-kadang gua kesel, ada satu mewakili semua Habib, lu siapa? Habib kita, datuk kita kagak ada yang jadi penjilat. Nggak ada, sebutin satu Habib jadi penjilat. Kagak ada. Datuk-datuk kita nih, pejabat yang datang, enak aja. Kagak ada, kenapa? Karena mereka melihat akhirat. Yang dilihat akhirat. Ya kalau orang udah pandangannya tujuannya dunia, ya begitu kalimatnya dari itu dari minjem lidah tetangga, lidah temen, lidah setan untuk menjilat. Aduh, tapi gue bersyukur banget nih lu datang nih. Iya. Sedikit hiburan gue udah ada temen curhat ya. Jadi enak bukan lagi sekarang. Iya, muka ada segeram gue ya. Iya, mudah-mudahan aja nih manfaat buat orang banyak ya. Amin. Mudah-mudahan aja gue mau. Iya, mau pamit tuh. Iya, udah. Mau angkat jemuran di sudut ini udah mau hujan. Lu ngangkat jemuran. Kalau gue lagi kepikiran juga, Jeng. Apa tuh? Kapan sih gue nikah lagi ya? Iya. Udah, Jeng. Pamit deh. Iya.